Apakah Sosius ingat pada Selasa, 20 Desember lalu? Yaps, saat Samara Amani diundang oleh Asumsi dalam segmen pemilu 2024. Di sana, beliau tidak sendiri. Ada Rian Ernest dan Michael Sianipar yang turut meramaikan acara diskusi tersebut. Diskusi mereka dipandu Pangeran Siahaan sebagai moderator, dengan topik yang dibahas yaitu seputar politisi muda. Di sana ada yang menarik nih Sosius. Mengapa diskusi tersebut menarik? Dalam diskusi tersebut, Samara menekankan bahwa anak muda harus punya faksi. Menurutnya, anak muda yang terlibat dalam politik sebaiknya disediakan faksi. Kita tuh anak muda harus punya faksi, ucap wanita yang merupakan mantan kader PSI itu. Ia juga menyambungkan kalimatnya, yang paling berbahaya itu kalau tidak ada faksi untuk anak muda. Anak muda tidak memiliki bargaining power yang jelas karena tidak berfaksi, ujarnya. Menurut Samara, idealnya untuk mencegah hal itu terjadi, membuat faksi bagi anak-anak muda yang berkecimpung di perpolitikan adalah langkah yang tepat. Namun, apakah membuat faksi yang diisi anak-anak muda itu ideal? Apakah semudah itu untuk menyelesaikan permasalahan lemahnya bargaining power di lingkup anak muda? Dan yang lebih penting, bisakah anak muda terus-menerus bersuara? Mari kita lihat hasil studi terlebih dahulu. Penelitian tentang pendidikan politik dalam kosa simbolik yang dipublikasikan oleh Nanda Harda dari Sosiologi Universitas Negeri Malang bisa menjadi referensi. Di sana ditemukan adanya kuasa simbolik yang membuat anak muda tak banyak berdaya dalam politik praktis. Bentuk kuasa simbolik tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus, seperti adanya kasus yang menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diusulkan oleh anak muda bisa kalah kepentingannya dari kepentingan politisi tua atau senior. Kami para anak muda berharap akan adanya pendidikan politik nantinya. Namun nyatanya, narasi pendidikan politik pun hanya sebatas angin lalu bagi golongan senior yang berpolitik. Bahkan hanya sekedar formalitas dalam menentukan arah dan gerak partai saja. Kader senior menganggap anak muda belum mumpuni dalam berpolitik. Terlebih, anak muda yang berkecimpung di dunia politik sering dianggap baru dan kurang berpengalaman. Kejadian itu yang menciptakan dikotomi senioritas dalam parpol sebagai kelompok politisi. Dikotomi senioritaslah yang dapat melahirkan kekerasan simbolik. Jika pada ranah tersebut yang membaurkan antara kalangan senior dan anak muda tidak dapat mengangkat aspirasi kami, para anak muda karena dikotomi senioritas, bagaimana halnya jika ada pemisahan anak muda dari kubu para senior? Hal tersebut justru akan melanggengkan dikotomi senioritas, yang mana kekerasan simbolik pun semakin menjadi-jadi nantinya. Jadi gimana nih menurut Sosius? Yuk kita diskusikan di kolom komentar ya. See you!